Kamis 16 Agustus 1945 merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu terjadi peristiwa pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan muda. Pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta tersebut kini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari peristiwa itulah Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada Jumat 17 Agustus 1945. Dari peristiwa itu juga Indonesia murni merdeka karena perjuangan rakyat. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena siasat para pemuda yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat setelah mengetahui Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Para pemuda yang terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta diantaranya Sukarni, Aidit, Wikana, dan Khairul Saleh. Golongan muda menilai PPKI merupakan bentukan Jepang. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Wikana menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wikana yang menyampaikan desakan dari para pemuda yang menginginkan kemerdekaan saat itu juga. Namun Bung Karno menolak. Bung Karno menyatakan tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Setelah mendapat jawaban dari Bung Karno, muncullah inisiasi para pemuda untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, para pemuda tersebut kemudian menculik Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut salah satunya untuk agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Kesempatan kali ini saya Napak Tilas bersama Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi, dan Ibu Dowira Inki Rewang Maramis, cucu salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Koperasi Digital Indonesia. Oh, di foto ini. Chinese ya dulu. Iya. Berarti peran Chinese memang sangat mantap untuk Indonesia. Berapa diculik golongan muda di Bogor nggak kan diamanin. Saya di Jakarta, kan sampai Jakarta naskah diketik balik sama Pak Said Meli. Iya. Berarti kan konsepnya udah ada. Baru jam 10 pagi diproklamirkan di Pegangsaan Timur 56. Siapa tahu 102. Belum di itu ya. Iya. Belum ada perubahan. Udah Ya? satu rumah semua. Kan lama-lama kan namanya tanah kan dia pecah-pecah terus kita pasti akhirnya dibongkar, yang pecah nggak dipakai, yang asli utuh. Tapi ini yang pertama ini Rumah bapak ini kan rumah ini dibangun tahun 20. Pak Soekarno datang kan tahun 45 ya, berarti kan udah 25 tahun. Nah karena waktu itu kami masih punya sekolah ini dibangun tahun 20. Nah, ini rumahnya dulu kan pinggir sungai tapi sempat dipindah sini geser. Sini ya. Yes. Gimana sebagai cucunya Maramis nyampe ke tempat ini? Saya itu merinding dan saya sangat bangga. Saya ingin nangis, saya ingin melihat sejarah yang luar biasa dari pendiri bangsa. Dan di sini ada kakekku juga Maramis melakukan sesuatu di sini, merumuskan banyak hal di sini. Tempat ini adalah tempat pangkal perjuangan sejarahnya Indonesia. 16 Agustus di sini sudah merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta mengonsep proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum dibacakan di Pegangsaan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ahung. Pada siang hari ini saya berada di rumah sejarah Sho Si Siong, berada di Rengas Dengklok, dan ini adalah rumah yang waktu itu Presiden Soekarno dan Bung Hatta mempersiapkan Hamid 1 untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masuk. Halo Ibu. Dan kebetulan pada siang hari ini saya ada salah satu sedang mendampingi Ibu Dowira Inki Rewang Maramis, cucunya dari A. Maramis yang kebetulan dalam sejarah tertoreh bahwa waktu itu berada di sini juga ya? Gimana? Sedikit. Ya. Di sinilah Pak Soekarno itu berkunjung ya di sini. Jadi bersama dengan tim merumuskan mengenai Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Nah di sini kemudian mereka pada tanggal yang 17 ya Bu ya, mereka itu menyampaikan pidato-pidato itu. Tapi dari sinilah
yang mereka membuat, merumuskan hal-hal yang luar biasa. BPUPKI ya. Tapi kan yang membawa dia ke sini kan, yang membawa Bapak ke sini kan dari peta. Ya, Pembela tanah air. Oh, peta ya. Peta. Ini yang ditoreh dalam sejarah, apakah tempat ini yang dikatakan waktu Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan? Iya. Sebetulnya sih bukan diasingkan sih ya. Apa ya, diamankan lah ya? Cuma kalau istilah di zaman dulu kan diculik. Culik. Sama Jelas golongan lah. muda. Karena- sebenarnya diamankan. Diamankan sebetulnya. Diamankan. Cuma karena sekarang banyak yang kriminal diculik-culik, anak-anak kesannya kan penculik itu jahat. Padahal diculik, diasingkan itu gak jahat tuh. Iya. Justru bagus diamankan Iya, dong. diamankan Dikasih tempat supaya tidur. dibawa dari Jakarta supaya nggak ke pengaruh-pengaruh Jepang. Itu dia. Cari Jadi tempat aman. Iya. Kan dulu hutan. Ini belantara berarti ya, Jarang penduduk. Oh, tapi ada juga penduduk satu. Jauh. Kakek jauh. kakek asli kan nggak lahir di sini. Bukan di sekarang tempat ini. Ke dalam lagi tembok sedikit. berarti kakek siapa? Jauh pisau. Oh itu, Dan luar biasa. sudah di sini kakek. Hubungan kita Kakek. China dan Indonesia. Kakek luar biasa. kelahiran Dan jangan marah-marah sama di Di sini. sini juga. di Nah, kampung ini- lain. Salah Di satu Indonesia. bukti sejarah bahwa pemuda-pemudi yang Java, yang Sumatera, yang Iya. Maluku, yang Papua, yang Sulawesi. Bali, yang Sulawesi, dan yang Tionghoa bersatu padu. Iya. Bahwa peranan Tionghoa ini sangat besar Iya. untuk Republik ini. Nanti mau di TTI itu. Nanti saya kirim itu. Itu lama Kalau ini dulu boleh tuh rumah. di apa? Terima kasih hari ini berkesempatan sudah beberapa kali saya janji untuk dengan keluarga untuk kesini tidak sih, tapi sekarang tiba-tiba lewat di sini ya. Kami mampir di tempat di mana Pak Soekarno dan Pak Hatta diasingkan di tempat ini, Rengas Dengklok. Satu kebetulan banget kami bisa berjumpa sini. Dan perlu Bapak yang ketahui bahwa tempat ini itu adalah keturunan orang keturunan Chinese yang namanya Chiao Kisiong. Bagaimana mereka bisa bertarung untuk melawan penjajah itu satu bukti, dan 2018 sudah ada bukti bahwa mereka juga terlibat untuk memerdekakan Indonesia. Kami bangga untuk progresif seperti ini. Mudah-mudahan ke depan ini tempat ini selalu ada bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari Presiden untuk bisa memberikan mereka satu kesempatan untuk selalu menjaga tempat ini agar tetap asli, agar tetap terjaga, agar tetap menjadi milik bangsa Indonesia. Pak Jack, hari ini kita dalam rangka Napaktilas dalam mengenang 17 Agustus 1945 di mana H-1 atau H-2 waktu itu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta diasingkan oleh peta pemuda tanah air agar tidak terjadi masukan-masukan atau masuk angin dari tentara-tentara Jepang dan agar menjadi suksesor untuk memproklamasikan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Pak Jack, gimana setelah sampai sini? Saya bangga sekali bisa berada di sini tanpa diatur, tanpa itu kita sudah bisa melewati tempat ini. Karena sudah beberapa kali saya dijanjikan untuk ke sini, tapi waktunya tidak ada. Nah, tiba pada saat ini saya melihat ini satu sejarah yang perlu anak-anak milenial tahu bahwa di Rengas Dengklok ini ada rumah sejarah yang disebut Rumah Sejarah Chiao Kisiong. Tempat Hatta diasingkan di tempat ini. Semoga tempat ini tetap terjaga dengan asli dan baik. Dan ini adalah bukti torehan sejarah bahwa pemuda Nusantara, pemuda-pemudi Ibu Pertiwi waktu itu sudah bekerja sama dengan baik dengan pemuda-pemudi dari Tiongkok. Ini adalah bukti nyata bahwa ya kita sebagai penerus bangsa nggak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak, mempelajari sejarah. Makanya Bung Karno mengatakan jangan lupakan sejarah, ini bagian dari sejarah itu. Kita harus tetap jaga tempat ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih.